Kak Milka akan bacakan panduan ibadahnya ya. Oke, yang pertama, sudah mandi dan berpakaian rapi. Yang kedua, siapkan hati dan Alkitabnya. Yang ketiga, tidak makan dan bermain selama ibadah ya. Dan yang keempat, siapkan persembahan dan titipkan ke mama dan papa ya. Yang kelima, mari kita memuji Tuhan dengan semangat dan sukacita. Yang keenam, mendengar firman Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Yang ketujuh, harap mama dan papa mendampingi anak-anaknya selama ibadah online ya. Sebelum kita memulai ibadah online, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami mengundang Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Engkau yang mengurapi setiap anak-anak Tuhan yang menonton ibadah online ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan damai sejahtera Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau berkati Tuhan ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga sampai akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Udah siap untuk memuji nama Tuhan kan hari ini? Kak Yusi udah siap belum? Siap dong Kak. Oke, kalau begitu kita angkat lagu pujian ya. Biur, biur, biur. Oke Kak, musik. Pujian kecil tapi hebat ya adik-adik. Oke Kak. Jangan kau pandang tubuh kecilku, jangan kau lihat bentuk rupaku. Aku begini miliknya Tuhan, Roh yang
Shalom teman-teman, hari ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar kami ingin memberikan persembahan. Berkati persembahan kami supaya bisa menjadi persembahan alat yang bisa memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati kami supaya kami bisa memberikannya dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Persembahannya dititip ke mama papa ya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita mau mengangkat lagu pujian Mata Kecil ini. roh-roh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Tesya. Saya akan memberikan kesaksian. Saya bersyukur atas talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saya, yaitu saya dianugerahkan Tuhan bisa bermain alat musik. Saya belajar dan les keyboard seminggu sekali. Motivasi saya les keyboard dan ingin bisa memainkan alat musik ini untuk melayani Tuhan dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Saya akan terus berlatih dan mengembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saya
Mari teman-teman kita kembangkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tuhan pemulihku, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Salam adik-adik semua, apa kabarnya? Sehat dan sukacita selalu ya. Setelah tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Perkenalkan, nama kakak adalah Kanina. Ada yang tahu nggak? Kakak pakai baju apa ya sekarang? Ya betul, kakak pakai baju dokter. Ini ada stetoskopnya juga, lengkap ya. Pasti di antara adik-adik ada yang bercita-cita untuk menjadi dokter kan ya? Nah, proses untuk menjadi seorang dokter itu tidak mudah loh. Selain dibawa dalam doa, supaya dari awal sampai selesainya itu diberkati Tuhan, juga harus diusahakan atau dikerjakan prosesnya. Sejak dari muda, dari kita kecil, nilai-nilainya harus bagus loh. Nggak boleh ada yang merah kalau mau menjadi dokter. Belajarnya rajin dan tidak menjadi malas. Seperti firman Tuhan yang mau kita dengar pagi ini, bagaimana Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang seorang hamba yang jahat dan seorang hamba yang baik. Wah, kalau dikatakan ada yang baik, berarti memang harus ada yang jahat dong ya. Yuk, pasti sudah disiapkan Alkitabnya. Kita buka sekarang di Matius 25 ayat 23. Kita baca Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Nah, yang barusan kita baca itu adalah perkataan Tuhan kepada hambanya yang baik. Lalu, bagaimana perkataan atau sikap Tuhan itu kepada hamba yang jahat? Yuk, kita buka lagi Alkitabnya ya. Dalam Matius 25 ayat 26 dan 28. Kita baca dulu yang ayat 26-nya. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Ayat 28-nya. "Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu." Ini bagaimana awalnya ya? Sampai tuannya berkata demikian kepada hamba-hambanya. Jadi begini ceritanya. Suatu waktu ada seorang tuan yang mempunyai 3 orang hamba. Tuan tersebut merencanakan untuk pergi ke luar negeri. Lalu dipanggilnyalah 3 orang hambanya itu. Dia katakan kepada hamba-hambanya bahwa dia akan pergi ke luar negeri. Tetapi bisnisnya harus terus berjalan. Gak bisa libur, gak boleh tutup. Lalu Tuan itu memberi tugas kepada hamba-hambanya untuk menjalankan usaha itu atau bisnis tersebut. Walaupun dia sedang tidak bersama dengan mereka, hamba-hamba itu. Lalu diberilah masing-masing
Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 1 talenta. Hamba yang menerima 5 dan 2 talenta tersebut, mereka mengerjakan prosesnya seperti yang sudah diajarkan tuannya, agar bisnisnya menghasilkan untung atau berhasil. Setelah beberapa waktu lamanya, tuan tersebut kembali ke negerinya. Kemudian dipanggilnya lah ketiga hambanya itu. Lalu mereka masing-masing memberi laporan. Yang diberi 5 talenta, memberi keuntungan 5 talenta. Yang diberi 2 talenta, memberi keuntungan 2 talenta. Dan yang diberi 1 talenta, tidak mempunyai atau tidak memberi keuntungan apa-apa. Tetap 1 saja. Karena dia tidak mau bertanggung jawab atas talenta itu. Dia hanya disembunyikan di tanah, di dalam tanah. Sehingga membuat tuannya menjadi sangat marah. Wah, luar biasa ya. Seperti kesaksian teman kita tadi, Tesya. Bagaimana dia harus bertanggung jawab atas pilihannya berlatih keyboard. Tesya ingin melayani Tuhan lewat talenta musiknya. Nah, dalam waktu-waktunya berlatih tersebut, pasti ada kesulitan atau halangannya ya. Misalnya nih, saat mau pergi les, tiba-tiba hujan. Waduh, enaknya tidur kan? Tapi nggak boleh, dia harus terus melakukan perjalanannya. Dia harus pergi ke tempat les. Atau godaan untuk nonton YouTube atau TikTok tuh yang sekarang. Atau bermain-main games yang lain. Atau dengan adiknya, dia masih punya adik yang kecil. Mau berlama-lama untuk pergi les. Mamanya suruh les. Tapi karena dia memang punya tanggung jawab, itu pilihannya. Puji Tuhan, dia terus melakukannya. Dia terus bertanggung jawab, mengambil tanggung jawab untuk les keyboard sampai mahir. Tuhan Yesus juga ingin kita bertanggung jawab atas semua yang dipercayakan kepada kita. Karena itu pastinya akan membanggakan dan memberi keuntungan kepada kita. Betul kan? Seperti ada lagu yang mengatakan bahwa hidup ini harus menjadi berkat. Buat Tuhan, buat diri kita sendiri, buat orang tua, dan terlebih lagi untuk semua orang yang ada di sekeliling kita. Seperti juga ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat tersebut ada di dalam Lukas 16 ayat 10. Yuk, adik-adik semua, apapun talenta atau keinginan kita atau cita-cita kita yang sudah kita punyai, walaupun masih sedikit, walaupun masih ada 1, teruslah kerjakan, usahakanlah itu. Bagaimana caranya? Yaitu lebih banyak mengisi waktunya untuk mengembangkan talenta tersebut. Semuanya dilakukan atas dasar mengasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, adik-adik, buat berkat firman Tuhan kita hari ini. Bagaimana adik-adik? Mulai saat ini, mulailah kita setia dan bertanggung jawab atas talenta yang sudah Tuhan beri. Sekarang kakak mau mengajak yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online hari ini untuk menerima Tuhan Yesus dalam hati. Silakan taruh tangan kananmu di dada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya tahu saya orang yang berdosa. Tapi hari ini saya mohon ampun kepadamu Tuhan. Tolong ampuni dosa saya. Saya tahu Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa saya. Masuklah ke dalam hatiku Tuhan, jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya percaya bahwa Engkau Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Biarlah Tuhan Yesus saja yang ada dalam hati saya dan memimpin serta membawa hidup saya makin indah. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama-Mu saya sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati adik-adik ya. Dan Roh Kudus itu yang akan terus menolong kita dalam kelemahan kita, khususnya dalam hal bertanggung jawab untuk mengerjakan talenta yang sudah Tuhan beri. Kita berdoa, kita menutup firman Tuhan hari ini, kita mau menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, saatnya kita ayat hafalan dari Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ulang lagi ya, dari Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Oke adik-adik, dihafalkan ya. Oke, terima kasih dan Shalom adik-adik. Shalom Kak. Gimana firman Tuhannya? Sangat diberkati kan? Iya, sangat diberkati sekali, Kak. Oke, sekarang kita mau aktivitas. Yeay! Kenalkan nama kakak kali ini. Dan saya Kak Ica. Oke, aktivitas kita apa nih Kak? Perlengkapannya. Alat-alatnya kertas dan koin. Kertas dan koin. Ini mau diapain Kak? Letakkan 3 kertas pada meja. 3 kertas pada meja. Lalu Letakkan koin 5, 2, dan 1. 5, 2, 1. Lalu diapain Kak? Lalu tarik koin 5. Apa yang terjadi? Wah, dia Koin tidak tidak jatuh. Yang kedua, Koin tidak jatuh. yang ketiga, Koin tidak jatuh. artinya apa Kak? Itu artinya baik 5, 2, dan 1 masing-masing semua punya kekuatan. Wah, berarti setiap koin ini punya kekuatan ya Kak ya? Iya. Adik-adik, tema hari ini adalah apa adik-adik? Tema hari ini apa Kak? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya benar, bertanggung jawab. Kisah ini diambil dari ilustrasi tentang talenta. Ya, contohnya adalah kertas ini menandakan hamba yang menerima talenta, dan yang koin ini menandakan orang yang diberi talenta. Nah, Tuhan memberikan talenta berapa Kak? 5, 2, dan 1. Ya, 5, 2, dan 1. Benar sekali. Oke, adik-adik, kita berbicara bahwa 5 talenta diberikan pada 5 orang yang mengerjakan talenta itu. Dan yang kedua melakukan, dan Tuhan juga menambahkan 2 lagi. yang satu, Tetapi yang satu tidak melakukan, dia malah membungkus dan menguburkannya ke dalam tanah. oke, contohnya apa Kak? Koin ini dibungkus Lalu ditaruh di atas kertas. lalu ditaruh di atas kertas. Lalu apa yang terjadi Kak? Wow, dia masih kuat. Coba yang satu Kak. Dia juga masih kuat. Coba yang satu ya. Wah, dia terjatuh.